Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai resiko pasar. Dan next. Dan anggota kelompok kami terdiri dari Asyila Asya Harisandi dengan NIM 2020 12 11 049, lalu dengan saya sendiri Siska Wulandari dengan NIM 2020 12 11 050, lalu ada Florista Nabila dengan NIM 2020 12 11 054, dan yang terakhir ada Muhammad Rangga Aryansyah dengan NIM 2020 11 11 070. Next. Topik outline pada presentasi hari ini, yang pertama ada menghitung risiko pasar paparan, yang kedua ada risiko modal matrix, lalu ada pendekatan sejarah, simulasi kembali, lalu yang keempat ada model regulasi, kerangka kerja, standarisasi BIS, lalu yang terakhir ada peraturan BIS dan modal internal bank besar. Next. Perkenalan. Risiko pasar dapat didefinisikan sebagai risiko yang terkait dengan ketidakpastian pendapatan lembaga keuangan pada portofolio perdagangannya yang disebabkan oleh perubahan, khususnya perubahan ekstrim dalam kondisi pasar seperti harga aset, suku bunga, volatilitas pasar, likuiditas pasar. Dengan demikian, risiko pasar, risiko bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, dan valuta asing risiko mempengaruhi risiko pasar. Namun, risiko pasar menekankan risiko pada lembaga keuangan yang secara aktif memperdagangkan aset dan liabilitas dan derivatif daripada menahannya untuk tujuan investasi, pendanaan, atau lindung nilai jangka panjang. Next. Secara konseptual, portofolio perdagangan FI dapat dibedakan dari portofolio investasinya berdasarkan cakrawala waktu dan likuiditas. Portofolio perdagangan berisi aset, kewajiban, dan kontrak derivatif yang dapat dengan cepat dibeli atau dijual di pasar keuangan terorganisir, seperti posisi long and short pada obligasi, komoditas, valuta asing, sekuritas ekuitas, swap suku bunga, dan opsi. Derivatif dalam buku perdagangan pertama-tama ditandai ke pasar dan kemudian terjaring dengan posisi derivatif dengan rekanan yang sama. Pendapatan dari aktivitas perdagangan semakin menggantikan pendapatan dari aktivitas lembaga keuangan tradisional, yaitu menerima simpanan dan meminjamkan. Ketidakpastian pendapatan yang dihasilkan atau risiko pasar dapat diukur selama periode sesingkat 1 hari atau selama 1 tahun. Sementara regulator bank biasanya memandang aset yang dapat diperdagangkan sebagai aset yang jangka waktu kurang dari 1 tahun. Lembaga keuangan swasta mengambil pandangan jangka pendek. Secara khusus, lembaga keuangan mengkhawatirkan fluktuasi nilai atau nilai berisiko atau VIR dari mereka. Next. Dalam beberapa tahun terakhir, risiko pasar lembaga keuangan telah menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar di kalangan regulator juga. Begitu pentingnya risiko pasar dalam menentukan kelayakan suatu lembaga keuangan, sehingga sejak tahun 1998, regulator AS telah memasukkan risiko pasar dalam menentukan tingkat modal wajib yang harus dimiliki oleh lembaga keuangan. Selanjutnya, bagian dari Undang-Undang Reformasi Wall Street
dan Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tahun 2010 sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan adalah peraturan FOICR yang diterapkan diimplementasikan pada April 2014, tetapi bank harus mematuhinya hingga 21 Juli 2015. Aturan FOICR melarang lembaga penyimpanan AS untuk terlibat dalam perdagangan hak milik, yaitu setiap transaksi untuk membeli atau menjual satu atau lebih instrumen keuangan yang meliputi sekuritas, derivatif, forward, dan future pada komoditas termasuk FX forward dan swap, dan opsi salah satunya sebagai prinsip untuk akun perdagangan bank. Dan dari investasi di dana lindungi nilai atau dana ekuitas swasta. Next. Lalu materi selanjutnya adalah menghitung risiko pasar paparan. Next. Bank komersial besar, bank investasi, perusahaan asuransi, dan reksadana semuanya mengembangkan model risiko pasar. Dalam pengembangan model ini, 4 pendekatan utama telah diikuti adalah yang pertama ada risk matrix atau pendekatan variance atau convariance, yang kedua ada sejarah atau kembali simulasi, yang ketiga ada simulasi Monte Carlo, yang terakhir ada perkiraan kekurangan. 3 model pertama menawarkan metode perbedaan yang digunakan untuk menghitung nilai risiko. Kami mempertimbangkan risiko metrik terlebih dahulu dan kemudian membandingkannya dengan pendekatan model internal lainnya, seperti simulasi historis atau sebelumnya. Model ekspektasi shortfall, disebut juga conditional value at risk, adalah alternatif dari ukuran tradisional value at risk yang lebih sensitif terhadap bentuk closed tail dan distribusi probabilitas pengembalian. Mulai Januari 2013, regulator telah mengganti nilai risiko dengan mengukur shortfall yang diharapkan sebagai ukuran utama risiko pasar. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Asia. Selanjutnya menjelaskan mengenai risiko model metrik. Next. Ketika JP Morgan menggunakan model risk metrik pada tahun 1994, JP Morgan memiliki 14 lokasi perdagangan aktif dengan 120 unit independen yang memperdagangkan sekuritas pendapatan tetap, valuta asing, komoditas, derivatif, sekuritas pasar berkembang, dan aset kepemilikan. Pada tahun 2015, JP Morgan beroperasi di dunia memiliki portofolio perdagangan senilai lebih dari 399 miliar. Skala dan variasi aktivitas ini tipikal dari bank pusat uang besar, bank luar negeri besar, misalnya Deutsche Bank dan Barclays, dan perusahaan asuransi besar dan bank investasi. Di sini kami akan berkonsentrasi pada pengukuran eksposur risiko pasar dari FI utama setiap hari dengan menggunakan pendekatan risk metric. Seperti yang akan dibahas nanti, mengukur eksposur risiko untuk periode lebih dari 1 hari, misalnya 5 hari, berdasarkan asumsi tertentu merupakan transformasi sederhana dari jumlah eksposur risiko harian. Pada dasarnya, FI prihatin dengan bagaimana menjaga ekuitas jika kondisi pasar bergerak negatif besok. Itu adalah risiko pasar sama dengan perkiraan potensi kerugian dalam keadaan yang merugikan. Next.
Risiko pasar dapat diukur dalam bentuk FI, penghasilan harian berisiko, dan memiliki 3 komponen. Rumusnya, penghasilan harian berisiko sama dengan pasar dolar nilai dari posisinya, dikali harga kepekaan dari posisinya, dikali potensi bergerak merugikan dalam hasil. Karena sensitivitas harga dikalikan dengan pergerakan imbal hasil yang volatilitas harga suatu aset ini sebagai berikut. Yang penghasilan harian berisiko sama dengan pasar dolar nilai dari posisinya dikali P beras keriangan. Terus bagaimana sensitivitas harga dan pergerakan hasil yang merugikan akan diukur tergantung pada FI dan pilihan model sensitivitas harga serta pandangannya tentang apa sebenarnya pergerakan harga atau hasil yang berpotensi merugikan. Berkonsentrasi pada bagaimana model Riskmetric menghitung pendapatan harian berisiko di 3 area perdagangan, yaitu pendapatan, valuta asing atau FX, dan ekuitas. Dan kemudian bagaimana memperkirakan risiko agregat dari seluruh portofolio perdagangan untuk memenuhi tujuan manajer FI. Ukuran paparan dolar agregat tunggal di seluruh bank pada hari tertentu. Next. Selanjutnya menjelaskan risiko pasar efek pendapatan tetap. Misalkan FI memiliki posisi nilai pasar 1 juta dolar dalam obligasi tanpa kupon 7 tahun hingga jatuh tempo dengan nilai nominal 1.631.483.000 dolar. Hasil hari ini dari obligasi ini adalah 7.243% per tahun. Obligasi ini dimiliki sebagai bagian dari portofolio perdagangan. Dengan demikian, nilai pasar dolar dari posisi sama dengan 1 juta dolar. Manajer FI ingin mengetahui potensi exposure yang dihadapi FI jika suku bunga bergerak melawan FI sebagai akibat dari pergerakan pasar yang merugikan atau cukup buruk keesokan harinya. Next. Berapa banyak FI akan kehilangan tergantung pada volatilitas harga obligasi. Dari model durasi di bab 9, kita mengetahui bahwa volatilitas harga harian sama dengan sensitivitas harga terhadap perubahan kecil dalam hasil dikali pergerakan hasil harian yang merugikan. Hasilnya MD dikali pergerakan hasil harian yang merugikan. Durasi yang dimodifikasi atau MB dari obligasi ini adalah MD sama dengan D per 1 plus R sama dengan 7 dibagi 1,07243, hasilnya 6,527. Mengingat bahwa hasil pada obligasi adalah 7,243%, untuk memperkirakan volatilitas harga, gandakan MD obligasi dengan perkiraan pergerakan imbal hasil harian yang merugikan. Next. Lalu ada pertukaran asing. LK besar juga aktif melakukan perdagangan valuta asing. Mengingat penghasilan harian berisiko sama dengan nilai posisi dolar dikali volatilitas harga. Dalam praktiknya, sejumlah FI menghitung N secara internal dengan membagi posisi yang dipegang dalam sekuritas dengan median volume harian perdagangan sekuritas tersebut selama beberapa hari terakhir. Jadi, jika perdagangan rendah karena pasar satu arah, di mana sebagian besar orang ingin menjual daripada membeli, maka N dapat meningkat secara substansial. Itu adalah N sama dengan dolar posisi dalam keamanan dibagi median harian
dolar volume perdagangan. Next. Berikut ada contoh mengenai pertukaran asing. Misalkan, FI memiliki posisi perdagangan sebesar 800.000 dalam Eurospot pada penutupan bisnis pada hari tertentu. FI ingin menghitung pendapatan harian yang berisiko dari posisi ini, yaitu paparan risiko pada posisi ini jika hari berikutnya menjadi hari yang buruk di pasar FX, sehubungan dengan nilai euro terhadap dolar. Langkah pertama adalah menghitung dolar dari posisi nilai setara dolar dari posisi sama dengan posisi FX dikali dolar per unit mata uang asing. Misalkan, untuk penyederhanaan, bahwa nilai tukar adalah 0,8.000 dibagi 1 dolar atau 1,25 dolar pada penutupan harian. Kemudian, nilai posisi dolar sama dengan 800.000 dikali kurs 1,25 dolar, hasilnya 1 juta dolar. Misalkan melihat kembali nilai tukar dolar selama 1 tahun terakhir, kita menemukan bahwa volatilitas atau standar deviasi presentase perubahan harian dalam nilai tukar spot adalah 56,5 BP. Namun, misalkan FI tertarik pada pergerakan yang merugikan, yaitu pergerakan buruk yang tidak akan terjadi lebih dari 1% dari waktu atau 1 hari dalam setiap 100 hari. Berbicara secara statistik, jika perubahan nilai tukar secara historis terdistribusi normal, nilai tukar harus berubah ke arah yang berlawanan sebesar 2,33 deviasi, atau 2,33 dikali 56,5 BP, agar perubahan ini dianggap hanya terjadi 1 hari dalam setiap 100 hari. Volatilitas FX sama dengan 2,33 dikali 56,5 BP, hasilnya 131,645 BP. Dengan kata lain, selama 1 tahun terakhir, euro turun nilainya terhadap dolar sebesar 131,645 BP, 1% dari waktu. Sebagai akibat, DIR sama dengan nilai posisi dolar dikali volatilitas FX, sama dengan 1 juta dolar dikali 0,0131645, hasilnya 13.164 dolar. Ini yang merupakan paparan pendapat harian potensial terhadap perubahan nilai tukar euro ke dolar yang merugikan untuk FI dari kepemilikan mata uang euro. Next. Selanjutnya ada ekuitas. Banyak LK besar juga mengambil posisi di ekuitas. Seperti diketahui dari Capital Asset Pricing Model atau CAPM, ada 2 jenis risiko terhadap posisi ekuitas dalam saham individual. Risiko total sama dengan risiko sistematis ditambah risiko tidak sistematis. Risiko sistematis mencerminkan pergerakan bersama dari saham tersebut dengan portofolio besar yang tercermin dari saham tersebut, beta, dan volatilitas portofolio besar, sedangkan risiko tidak sistematis khusus untuk perusahaan itu sendiri. Next. Lalu ada agregasi portofolio. Bagian sebelumnya menganalisis pendapatan harian dengan risiko posisi perdagangan individu. Contoh tersebut mempertimbangkan 7 tahun tanpa kupon, sekuritas pendapatan tetap, atau 1 juta dolar nilai pasar. Posisi dalam Eurosport, 1 juta dolar nilai pasar, dan posisi di indeks pasar saham Amerika Serikat, 1 juta dolar nilai pasar. DIR atau Daily Earning at Risk individu adalah
Yang pertama, obligasi tanpa kupon selama 7 tahun sebesar $15.210. 2. Spot euronya sebesar $13.164 dan ekuitas Amerika Serikat sebesar $46.600. Namun, manajemen senior ingin mengetahui risiko agregat dari seluruh posisi perdagangan. Untuk menghitung ini, kita tidak bisa menjumlahkan saja 3 DIR sebesar $15.210 ditambah $13.164 ditambah $46.600, hasilnya $74.974. Karena hal ini mengabaikan tingkat kovarian atau korelasi penyeimbangan apapun di antara posisi perdagangan pendapatan tetap, FX, dan ekuitas. Secara khusus, beberapa kejutan aset ini atau pergerakan yang merugikan mungkin berkorelasi negatif. Seperti diketahui dari teori portfolio modern, apapun kecuali korelasi positif yang sempurna di antara guncangan aset akan mengurangi tingkat risiko portofolio. Next. Di sini ada tabel 15-4 mengenai portofolio DIR spreadsheet. Dalam tabel 15-4, sementara FI memegang posisi long and short yang saling mengimbangi di obligasi Denmark dan Eurobond. FI masih menghadapi risiko perdagangan masing-masing sebesar $48.000 dan $27.000. Dilihat pada kolom bunga DIR. Ini terjadi karena kurva imbal hasil Uni Eropa lebih tidak stabil daripada Denmark dan guncangan pada kelompok jatuh tempo yang berbeda tidak sama. Angka DIR untuk posisi obligasi Amerika Serikat sebesar $20 juta adalah $76.000. Menambahkan 3 posisi ini menghasilkan DIR sebesar $151.000. Namun, ini mengabaikan fakta bahwa guncangan imbal hasil Denmark, Uni Eropa, dan Amerika Serikat tidak berkorelasi sempurna. Mengizinkan efek diversifikasi atau efek portofolio menghasilkan total DIR hanya $89.000. Ini akan menjadi nomor yang dilaporkan kepada manajemen senior FI. Sebagian besar lembaga keuangan menetapkan batasan untuk nilai yang berisiko. Penghasilan harian berisiko, batas posisi, dan batas kerugian perdagangan dolar untuk portofolio perdagangan mereka. Aktivitas aktual dibandingkan dengan batasan ini kemudian dipantau setiap hari. Jika tingkat paparan risiko melebihi batas yang disetujui, manajemen harus menyediakan strategi untuk membawa tingkat risiko dalam batas yang disetujui. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Pendekatan sejarah simulasi kembali. Kritik utama risk metrik adalah kebutuhan untuk mengonsumsikan distribusi simetris normal untuk semua pengembalian aset. Jelas untuk beberapa aset seperti opsi dan sekuritas jangka pendek obligasi. Hal ini sangat dipertanyakan. Misalnya, sebagian besar investor dapat kehilangan jika dia membeli opsi panggilan pada ekuitas adalah premi panggilan. Kritik lain adalah bahwa model FAR seperti risk metric mengabaikan risiko dalam pembayaran bunga akrual pada sekuritas utang FI. Dengan demikian, modal FAR akan meremehkan kemungkinan gagal bayar yang sebenarnya dan tingkat modal yang sesuai untuk menahan risiko ini. Selain itu, karena asumsi distribusi, sementara risk metric menghasilkan perkiraan risiko
penurunan yang masuk akal untuk LK dengan portofolio yang sangat terdiversifikasi. LK dengan portofolio kecil dan tidak terverifikasi akan meremehkan eksposur risiko mereka yang sebenarnya secara signifikan menggunakan risk metric. Selanjutnya, sejumlah penulis berpendapat bahwa banyak distribusi aset memiliki ekor gemuk dan risk metric dengan mengasumsikan distribusi normal, meremehkan risiko kerugian ekstrim. Salah satu pendekatan alternatif untuk mengatasi masalah atau fat tail adalah teori nilai ekstrim. Sederhananya, seseorang dapat melihat distribusi aset seperti yang dijelaskan oleh dua distribusi. Misalnya, distribusi normal dapat menjelaskan pengembalian hingga ambang batas 95%. Tetapi untuk kerugian di luar ambang batas tersebut, distribusi lain seperti distribusi Pareto yang digeneralisasikan dapat memberikan penjelasan yang lebih baik tentang hasil kerugian seperti tingkat 99% dan seterusnya. Singkatnya, distribusi normal cenderung meremehkan pentingnya dan ukuran pengamatan di bagian belakang distribusi, yang bagaimanapun juga nilai apa yang dimaksudkan untuk diukur oleh model risiko. Akhirnya, model FAR menurut definisi lebih memperhatikan risiko daripada pengembalian. Perlu dicatat bahwa meminimalkan risiko mungkin sangat mahal dalam hal imbal hasil yang diserahkan oleh FI. Memang mungkin ada lebih banyak kombinasi pengembalian risiko yang lebih disukai daripada yang dicapai pada titik risiko minimum dalam portofolio perdagangan. Pembaruan terbaru untuk risk metric memungkinkan manajemen untuk menggabungkan dimensi pengembalian ke analisis FAR, sehingga manajemen dapat mengevaluasi perbedaan pengembalian portofolio perdagangan saat FAR perubahan. Potensi keuntungan terbalik investor tidak terbatas dalam arti statistik. Pengembalian opsi panggilan tidak normal karena menunjukkan kemiringan positif. Karena pertimbangan ini dan pertimbangan lain yang dibahas di sini, banyak LK yang telah mengembangkan model risiko pasar telah menggunakan pendekatan simulasi sejarah atau belakang. Keuntungan dari pendekatan ini adalah yang pertama sederhana, yang kedua tidak mengharuskan pengembalian aset terdistribusi secara normal, dan yang ketiga tidak mengharuskan korelasi atau standar deviasi pengembalian aset dihitung. Pertimbangan contoh sederhana berikut pada tabel 15.6 di mana FI Amerika Serikat memperdagangkan dua mata uang, yen Jepang dan franc Swiss. Pada penutupan perdagangan 1 Desember 2018, FI memiliki posisi long dalam yen Jepang sebesar 500 juta dan posisi long dalam franc Swiss sebesar 20 juta. Ia ingin menilai FAR-nya, artinya jika besok adalah satu hari buruk dalam 100, kasus terburuk 1%, berapa kerugian yang akan dialaminya dari total posisi mata uang asingnya. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 15.6, 6 langkah diperlakukan untuk menghitung FAR dari portofolio mata uangnya. Perlu dicatat bahwa pendekatan metodologis yang sama akan diikuti untuk menghitung FAR dari setiap aset, kewajiban, atau turunan, obligasi, opsi, dan lain-lain. Selama harga pasar tersedia untuk aset tersebut selama periode waktu historis yang cukup lama. Kemudian di sini ada 6 langkahnya. Langkah pertama tuh ukur eksposur ubah posisi mata uang asing hari ini menjadi setara dolar menggunakan nilai tukar hari ini. Dengan demikian, evaluasi posisi FX FI pada 1 Desember 2018 menunjukkan bahwa FI memiliki posisi long sebesar 5 juta dolar dalam kurung 500 juta yen dibagi 100 yen dibagi $1 dalam yen, dan 18 juta
$181.818. SFR 20 juta dibagi 1,1 dibagi $1 dengan franc Swiss. Itu pada langkah pertama. Kemudian pada langkah kedua, kalau ukur sensitivitas setiap posisi fx dengan menghitung deltanya, di mana delta mengukur perubahan nilai dolar dari setiap posisi fx jika yen atau franc Swiss terdepresiasi sebesar 1% terhadap dolar. Seperti dapat dilihat dari tabel ini, barisan 6, delta untuk posisi yen Jepang adalah minus $49.505 atau 500 juta yen dibagi 101 yen dibagi $1 dikurang 500 juta yen dibagi 100 yen dibagi $1. Dan untuk posisi franc Swiss yaitu minus $180.018 atau SFR 20 juta dibagi SFR 1,111 dibagi $1 dikurang SFR 20 juta dibagi SFR 1,1 dibagi $1. Kemudian lanjut ke langkah ketiga, mengukur risiko 1 Desember 2018, penutupan posisi menggunakan kurs yang ada pada setiap 500 hari terakhir. Dengan demikian, pada 30 November 2018, nilai yen terhadap dolar menurun sepanjang hari sebesar 0,5%. Sementara franc Swiss menurun nilainya terhadap dolar sebesar 0,2%. Perlu dicatat bahwa jika nilai mata uang terpresiasi terhadap dolar, tanda terhadap angka pada baris 7 tabel 15.6 akan menjadi negatif, yaitu dibutuhkan lebih sedikit unit. Artinya, dalam kasus FX delta mengukur perubahan dolar dalam kepemilikan FX untuk perubahan 1% dalam nilai tukar mata uang asing. Dalam kasus ekuitas itu akan mengukur perubahan nilai sekuritas tersebut untuk perubahan harga 1%, sedangkan untuk obligasi itu mengukur perubahan nilai untuk perubahan 1% dalam hasil obligasi. Kemudian pada langkah 4, mengulangi latihan yang sama untuk posisi yen dan franc Swiss tetapi menggunakan perubahan kurs aktual pada 29 November 2018, 28 November 2018 dan seterusnya. Artinya kami menghitung kerugian atau keuntungan FX pada masing-masing dari 500 hari perdagangan terakhir, tidak termasuk akhir pekan dan hari libur saat pasar FX tutup. Ini berarti kembali ke masa lalu selama 2 tahun. Untuk setiap hari perubahan sebenarnya dalam nilai tukar hitung dan dikalikan dengan delta setiap posisi. Kedua angka ini dijumlahkan untuk mencapai ukuran risiko total untuk masing-masing 500 hari terakhir. Kemudian langkah kelima, hari berdasarkan risiko dari yang terburuk hingga yang terbaik. Langkah-langkah risiko ini kemudian dapat diurutkan dari yang terburuk hingga yang terbaik. Jelas kerugian terburuk akan terjadi pada posisi ini pada 6 Mei 2017 dengan total kerugian sebesar $119.96. Sementara skenario terburuk ini menarik bagi manajer FI. Kami tertarik pada kasus terburuk 1%, yaitu kerugian yang tidak terjadi lebih dari 5 hari dari 500 hari. 5 dibagi 500 sama dengan 1%. Seperti yang dapat dilihat dalam contoh kita, kerugian terburuk kelima dari 500 terjadi pada 8 Agustus 2017. Kerugian ini berjumlah $97.210. Kemudian lanjut ke langkah terakhir. Demonstrasikan bahwa distribusi nilai tukar di masa lalu merupakan cerminan yang akurat dari kemungkinan distribusi perubahan nilai tukar FX di masa. Dapat bahwa perubahan nilai tukar memiliki distribusi stasioner. Maka 97.210 dapat dilihat sebagai nilai FX berisiko FAR paparan FI pada 1 Desember 2018. Artinya,
Jika besok dalam kasus kami 2 Desember 2018 adalah hari buruk di pasar FX dan mengingat posisi FI pada long yen 500 juta dan long franc Swiss 20 juta. FI dapat diperkirakan akan kehilangan 97.210 dolar atau lebih dengan probabilitas 1%. Ukuran FIR ini kemudian dapat diperbarui setiap hari saat posisi FX berubah dan delta berubah. Misalnya mengingat sifat perdagangan FX, posisi yang dipegang pada tanggal 5 Desember 2018 bisa sangat berbeda dengan posisi yang dipegang pada tanggal 1 Desember 2018. Kemudian modal historis versus risk metric. Salah satu manfaat nyata dari pendekatan historis atau simulasi balik adalah bahwa kita tidak perlu menghitung standar deviasi dan korelasi atau mengasumsikan distribusi normal untuk pengembalian aset. Untuk menghitung angka risiko portofolio pada baris 9 dari tabel 15.6, keuntungan kedua adalah secara langsung memberikan angka skenario terburuk. Dalam contoh kita kerugian sebesar 119.96 dolar. Lihat langkah 5 risk metric karena mengasumsikan pengembalian aset seperti di risk metric. Demikian dapat dilakukan untuk ketidaklikuidan pasar dalam hal ini. Dengan asumsi FI terkunci dalam periode holding yang lebih lama. Misalnya, jika perkiraan FI akan membutuhkan waktu 5 hari untuk menjual posisi FX-nya, maka FI akan tertarik pada perubahan mingguan, yaitu 5 hari perdagangan dalam kurs FX di masa lalu. Satu masalah langsung adalah bahwa dengan 500 hari perdagangan terakhir, hanya tersedia 100 periode mingguan, yang mengurangi kekuatan statistik perkiraan FAR. Alasannya adalah bahwa pendekatan historis atau simulasi balik menggunakan nilai tukar aktual pada setiap hari secara eksplisit, menyertakan korelasi atau pergerakan bersama dengan nilai tukar lain dan pengembalian aset pada hari itu. Pendekatan simulasi Monte Carlo untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh sejumlah pengamatan aktual yang terbatas, kita dapat menghasilkan pengamatan tambahan. Dalam contoh kita, perubahan FX. Biasanya simulasi atau pembuatan pengamatan tambahan ini disusun menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo sehingga pengembalian atau tingkat yang dihasilkan mencerminkan probabilitas yang telah terjadi dalam periode waktu bersejarah baru-baru ini. Langkah pertama adalah menghitung matriks covariance historis. Dari perubahan FX, matriks ini kemudian didekomposisi menjadi 2 matriks simetris. Hal ini mungkin FI untuk menghasilkan skenario posisi FX dengan mengalihkan matriks yang mencerminkan volatilitas historis dan korelasi di antara kurs FX dengan vektor angka acak. Angka acaknya itu 2610.000, nilai acak dari ditarik untuk setiap nilai tukar FX. FAR memperkirakan pada tingkat kepercayaan 99% potensi penurunan nilai posisi atau portofolio dalam kondisi pasar normal dengan asumsi one day holding period. Statistik FAR yang didasarkan pada data historis dapat berbeda secara material di seluruh perusahaan karena perbedaan komposisi portofolio, perbedaan metodologi FAR, dan perbedaan parameter model. Hasilnya, Siti yakin bahwa statistik dalam suatu perusahaan sebagai dasar untuk menyimpulkan perbedaan pengambilan risiko di seluruh perusahaan. Siti menggunakan model FAR simulasi Monte Carlo yang disetujui secara independen, yang telah dirancang untuk menangkap sensitivitas risiko material seperti sensitivitas posisi urutan pertama dan kedua terhadap perubahan harga pasar dari berbagai kelas aset atau jenis risiko seperti suku bunga, spread kredit, valuta asing, ekuitas, dan risiko komoditas. Varsity meliputi oposisi yang diukur pada nilai wajar, tidak termasuk sekuritas investasi yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo. Sediakan model FAR-nya dikalibrasi secara
konservatif untuk menggabungkan volatile scaling dan volatilitas pasar jangka pendek, kira-kira bulan terakhir, dan jangka panjang 3 tahun yang lebih besar. Simulasi Monte Carlo melibatkan sekitar 300.000 faktor pasar. Manfaatkan sekitar 180.000 deret waktu dengan sensitivitas diperbarui setiap hari. Parameter volatilitas diperbarui setiap hari hingga mingguan, dan parameter korelasi diperbarui setiap bulan. Fitur konservatif dari kalibrasi VAR berkontribusi sekitar 21% tambahan untuk apa yang akan menjadi perkiraan FIR dengan asumsi pasar yang stabil dan sempurna terdistribusi normal. Kemudian FIR memperkirakan sebagai tercantum dalam tabel di bawah ini, rata-rata trading FIR CT relatif tidak berubah dari tahun 2013 hingga 2014. Rata-rata FIR trading dan portofolio kredit CT meningkat dari tahun 2013 hingga 2014. Karena peningkatan aktivitas lindung nilai yang terkait dengan posisi non-perdagangan dan peningkatan volatilitas kredit dari tolok ukur indeks yang dihasilkan dari peristiwa istimewa. Seperti disebutkan sebelumnya, kritik terhadap FIR adalah bahwa FIR memberitahu manajer FI tentang tingkat kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi dengan tingkat kepercayaan tertentu, yaitu persentil ke 99 dengan asumsi distribusi pengembalian berbentuk normal. Kekurangan yang diharapkan ES juga disebut sebagai FIR syarat dan kehilangan ekor yang diharapkan memberitahu kita rata-rata kerugian di ekor distribusi di luar persentil ke 99, yaitu jika satu dalam setiap 100 hari terjadi kerugian. ES memberitahu kita rata-rata kerugian satu dalam 100 hari. Misalnya pada tabel 5.6, FIR tingkat kepercayaan 99%, FI adalah 97.210 dolar. Jadi jika besok adalah hari yang buruk, terdapat probabilitas 1% bahwa kerugian FI akan melebihi 97.210 dengan asumsi distribusi probabilitas normal. VAR sesuai dengan titik kerugian tertentu pada distribusi probabilitas itu memberikan informasi tentang potensi ukuran kerugian yang melebihi. Itu pada gambar 15.5 ini. Kemudian distribusi dari pembelian untuk A, keamanan. VAR sama sekali mengabaikan pola dan tingkat keparahan kerugian di ujung ekstrim. Dengan demikian, VAR hanya memberikan sebagian informasi tentang tingkat kerugian yang mungkin terjadi, terutama ketika distribusi probabilitas tidak normal. Kelemahan VAR menjadi bukti yang menyakitkan selama krisis keuangan karena pengembalian aset anjlok ke wilayah ekor gemuk dari distribusi yang berbentuk tidak normal. Manajer dan regulator FI dipaksa untuk mengakui bahwa proyeksi FIR tentang kemungkinan kerugian jauh lebih rendah dari kerugian aktual pada hari-hari yang sangat buruk. ES adalah ukuran risiko pasar yang memperkirakan nilai kerugian yang diharapkan di luar tingkat kepercayaan tertentu, yaitu rata-rata FIR di luar tingkat kepercayaan tertentu. Secara khusus, untuk tingkat kepercayaan, ES dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus berikut untuk distribusi probabilitas tertentu. Dengan rumus itu artinya untuk tingkat kepercayaan katakanlah 99%, yaitu C, kami mengukur luas di bawah distribusi probabilitas dari 99 hingga ke 100 untuk distribusi diskrit. Terus pada rumus bawahnya artinya untuk tingkat kepercayaan katakanlah 99%, kami menjumlahkan nilai tertimbang dari setiap pengamatan dalam distribusi probabilitas distrik dari persentil ke 99 hingga ke 100. FIR memberi tahu manajer FI tentang kerugian pada titik tertentu pada distribusi probabilitas, yaitu persentil ke 99, namun gagal memasukkan informasi mengenai bentuk distribusi probabilitas di bawah titik tertentu. Kekurangan yang diharapkan adalah rata-rata VAR
Di sebelah kiri tingkat kepercayaan 99%. Dengan demikian, VAR identik untuk kedua distribusi probabilitas. Namun S yang menggabungkan titik-titik di sebelah kiri VAR lebih besar ketika distribusi probabilitas menunjukkan kerugian ekor rumah. Dengan demikian, S memberikan lebih banyak informasi tentang kemungkinan kerugian risiko pasar daripada FAR. Untuk situasi di mana distribusi probabilitas menunjukkan fatal loss, VAR mungkin terlihat relatif kecil, tetapi S mungkin sangat besar. Pada tabel ini, untuk distribusi probabilitas kontinu S menggunakan faktor penskalaan berdasarkan distribusi T siswa yang mengalami fatal. Jadi sementara faktor untuk FAR adalah 2,33 untuk tingkat kepercayaan 1% dan 1,65 untuk tingkat kepercayaan 5%. S meningkat faktor risiko untuk menghitung ekor gemuk dalam distribusi probabilitas menggunakan 2,665 untuk kepercayaan 1% dan 2,063 untuk tingkat kepercayaan 5%. Kemudian menggunakan ES yang mengasumsikan bahwa perubahan nilai tukar terdistribusi secara normal tapi dengan ekor yang gemuk. Nilai tukar harus berubah ke arah berlawanan sebesar 2,665. Dalam kurung 2,665 dikali 44,3 BP agar perubahan ini dianggap hanya terjadi satu hari dalam setiap 100 hari. Volatilitas FX sama dengan 2,665 kali 44,3 BP sama dengan 118,0595 BP. Dengan kata lain, dengan menggunakan S selama setahun terakhir, euro turun nilainya terhadap dolar sebesar 118,0595 BP. 1% dari waktu akibatnya S satu hari adalah ES sama dengan 1.252.700 dolar dikali 0,01180595, hasilnya 14.798 dolar. Potensi kerugian akibat perubahan nilai tukar euro ke dolar yang merugikan untuk FI dari kepemilikan mata uang spot 1 juta lebih tinggi dengan menggunakan ukuran risiko pasar ES. ES memperkirakan potensi kerugian 1.868 dolar lebih tinggi dari FAR. Hal ini karena VAR berfokus pada letak ujung ekstrim dari distribusi probabilitas. S juga mempertimbangkan bentuk distribusi probabilitas setelah FAR terlampaui. Kemudian akan dijelaskan oleh Flo. Selanjutnya ada model regulasi kerangka kerja standarisasi BIS. Next. Pengembangan model risiko pasar internal oleh lembaga keuangan seperti JP Morgan Chase sebagian merupakan tanggapan atas proposal Bank for International Settlements atau BIS pada tahun 1993 untuk mengukur dan mengatur eksposur risiko pasar bank dengan menerapkan persyaratan modal pada portofolio perdagangan mereka. BIS adalah organisasi yang mencakup bank sentral terbesar di dunia. Setelah menyempurnakan proposal ini selama beberapa tahun, baru-baru ini pada tahun 2013, BIS termasuk Federal Reserve memutuskan pendekatan akhir untuk mengukur risiko pasar dan cadangan modal yang diperlukan lembaga keuangan untuk menahan dan bertahan dari kerugian risiko pasar. Tingkat modal wajib yang dimiliki untuk melindungi dari eksposur risiko pasar ini merupakan tambahan dari tingkat modal minimum yang harus dimiliki bank untuk tujuan risiko kredit. Sejak Januari 1998, bank-bank di negara anggota BIS dapat menghitung eksposur risiko pasarnya dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan kerangka standar yang sederhana. Lalu yang kedua dengan persetujuan peraturan, yaitu menggunakan model internal mereka sendiri yang mirip dengan model yang dijelaskan sebelumnya. Namun jika model internal disetujui untuk digunakan dalam menghitung persyaratan modal untuk lembaga keuangan, model tersebut tunduk pada audit peraturan dan batasan tertentu. Next.
Krisis keuangan mengungkap sejumlah kekurangan dalam cara mengukur risiko pasar sesuai dengan aturan Basel II. Meskipun krisis sebagian besar mengungkap masalah dengan pendekatan modal internal bank besar untuk mengukur risiko pasar, BIS juga mengidentifikasi kekurangan dengan pendekatan standar. Ini termasuk kurangnya sensitivitas risiko, pengakuan yang sangat terbatas atas manfaat lindung nilai dan diversifikasi, dan ketidakmampuan untuk secara memadai menangkap risiko yang terkait dengan instrumen yang lebih kompleks. Untuk mengatasi kekurangan dari pendekatan standar untuk mengukur risiko pasar, Basel III mengusulkan pendekatan faktor risiko parsial sebagai pendekatan standar yang telah direvisi. Next. Pendekatan faktor risiko parsial. Pendekatan faktor parsial, risiko parsial menerapkan bobot risiko pada nilai pasar dari sekuritas portofolio yang diperdagangkan dengan penyempurnaan untuk secara hati-hati mencerminkan lindung nilai dan diversifikasi antar sekuritas. Secara khusus, pendekatan faktor risiko parsial mensyaratkan proses berikut diikuti oleh lembaga keuangan untuk menentukan kebutuhan modal. Next. Yang pertama ada tetapkan instrumen ke ember aset. Instrumen ditempatkan dalam ember aset di masing-masing dari 5 kelas risiko sesuai dengan kesamaan risiko mereka. Kelas risiko termasuk FX, suku bunga, ekuitas, kredit, termasuk sekuritisasi, dan komoditas. Next. Lalu yang kedua, hitung ukuran risiko masing-masing ember. Ukuran risiko dihitung untuk setiap ember menggunakan formula yang ditentukan regulator berdasarkan estimasi ES. Nilai pasar aset di setiap ember dikalikan dengan berat risiko. Bobot risiko telah ditetapkan oleh BIS dan dibedakan oleh kelas aset, efek suku bunga, ekuitas, kredit, dan komoditas. Paparan risiko untuk setiap ember dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini. Bisa dilihat rumus di sebelah kanan dengan keterangan MVI adalah nilai posisi nosional dalam ekuitas I, RWI adalah bobot risiko yang ditugaskan untuk ekuitas I, dan PIJ adalah parameter korelasi antara ekuitas I dan J. Next. Selanjutnya yang ketiga, mengumpulkan ember. Langkah-langkah risiko bucket aset individu dikumpulkan untuk mendapatkan persyaratan modal untuk portofolio perdagangan. Formula yang digunakan untuk agregat ini adalah sebagai berikut. Next. Korelasi barusan itu ditetapkan oleh BIS dan dibedakan berdasarkan kelas aset. Selanjutnya, ada peraturan BIS dan modal internal bank besar. Persyaratan permodalan BIS untuk eksposur risiko pasar yang diperkenalkan pada Januari 1998 memungkinkan bank-bank besar tunduk pada izin peraturan untuk menggunakan modal internal mereka sendiri dan untuk menghitung risiko pasar, bukan kerangka standar. Persyaratan modal risiko pasar awal dimasukkan sebagai bagian dari apa yang kemudian dikenal sebagai aturan modal Basel I. Namun, rincian perhitungan modal telah disempurnakan dan direvisi selama bertahun-tahun. Saat ini modal internal lembaga keuangan diatur oleh versi Basel 2,5 yang diimplementasikan pada tahun 2012. Dan Basel III bertahap antara 2013 dan 2019 untuk modal yang memadai di lembaga keuangan. Selama krisis keuangan, kerugian
Akibat risiko pasar jauh lebih tinggi daripada persyaratan permodalan risiko pasar minimum berdasarkan aturan BIS Basel 1 dan Basel 2. Akibatnya pada bulan Juli 2009, BIS mengumumkan Basel 2,5 versi terakhir dari peraturan yang direvisi untuk persyaratan modal risiko pasar. Secara khusus selain beban modal risiko yang sudah ada, biaya modal tambahan dinilai yang mencakup persyaratan modal dengan mempertimbangkan periode pengamatan 1 tahun dari keuangan yang signifikan. Dua metode untuk mengidentifikasi periode stres dan menghitung kebutuhan modal berdasarkan modal internal adalah metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung didasarkan pada pendekatan yang digunakan pada Basel 2,5/VAR. Lembaga keuangan akan mencari seluruh periode historis dan mengidentifikasi periode yang menghasilkan hasil ES tertinggi ketika semua faktor risiko dimasukkan. Namun, Basel 3 akan mensyaratkan lembaga keuangan untuk menentukan periode stres berdasarkan serangkaian faktor risiko yang dikurangi. Setelah lembaga keuangan mengidentifikasi periode stres, lembaga keuangan kemudian harus menentukan IS untuk set lengkap faktor risiko untuk periode stres. Metode tidak langsung mengidentifikasi periode stres historis yang relevan dengan menggunakan seperangkat faktor risiko yang dikurangi. Namun, alih-alih menghitung modal ES yang lengkap untuk periode tersebut, lembaga keuangan menghitung kerugian berdasarkan serangkaian faktor risiko yang dikurangi. Kerugian ini kemudian diskalakan menggunakan rasio modal ES lengkap menggunakan data pasar saat ini dengan model ES lengkap menggunakan serangkaian faktor risiko yang dikurangi menggunakan data pasar saat ini. Next. Terakhir perlu dicatat bahwa kerangka risiko pasar yang dibahas sebelumnya didasarkan pada asumsi bahwa posisi trading book lembaga keuangan adalah liquid, yaitu lembaga keuangan dapat keluar atau melindungi posisi trading book dalam jangka waktu 10 hari. Krisis keuangan yang membuktikan ini salah. Dengan demikian, berdasarkan ukuran risiko likuiditas yang baru, metrik likuiditas 10 hari seperti yang digunakan dalam perhitungan VAR, yaitu VAR kali akar 10, diganti dengan horizon likuiditas berdasarkan serangkaian kriteria kuantitatif dan kualitatif yang memungkinkan terjadinya perubahan kondisi likuiditas pasar. Secara khusus, exposure LK akan ditetapkan ke salah satu dari 5 kategori cakrawala likuiditas, mulai dari 10 hari hingga 1 tahun, berdasarkan waktu yang diperlukan untuk keluar atau melindungi posisi risiko dalam lingkungan pasar yang tertekan. Selanjutnya, penambahan modal disertakan untuk lonjakan premi likuiditas. Pengayaan ini akan berlaku hanya untuk instrumen yang bisa menjadi sangat tidak liquid sejauh ukuran risiko pasar. Bahkan dengan cakrawala likuiditas yang diperpanjang, tidak akan cukup menangkap risiko solvabilitas lembaga keuangan dari fluktuasi besar dalam premi likuiditas pada sekuritas ini. Next. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Next. Dalam bab ini menganalisis pentingnya mengukur eksposur risiko pasar lembaga keuangan. Risiko ini kemungkinan akan terus menjadi semakin penting karena semakin banyak pinjaman dan aset sebelumnya yang tidak liquid dapat dipasarkan, dan karena waralaba tradisional bank komersial, perusahaan asuransi, dan bank investasi menyusut. Mengingat risiko yang ada, baik manajemen lembaga keuangan swasta maupun regulator menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam model untuk mengukur dan melacak eksposur risiko pasar. Next. Tiga pendekatan pertama menawarkan metode berbeda yang digunakan untuk menghitung nilai risiko.
Model shortfall yang diharapkan adalah alternatif dari nilai tradisional pada ukuran risiko yang lebih sensitif terhadap bentuk ekor kerugian dari distribusi probabilitas pengembalian. Keempat pendekatan tersebut juga dibandingkan dalam hal kesederhanaan dan akurasi. Risiko pasar juga menjadi perhatian regulator. Fitur baru dari regulasi risiko pasar adalah bahwa Federal Reserve dan bank sentral lainnya itu tunduk pada persetujuan regulator. Telah memberikan opsi kepada lembaga keuangan besar untuk menghitung kebutuhan modal berdasarkan modal internal mereka sendiri daripada modal regulasi. Keempat pendekatan tersebut juga dibandingkan dalam hal kesederhanaan dan akurasi. Risiko pasar juga menjadi perhatian regulator. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.